Sebenarnya, aku ini adalah agen rahasia Inggris, Mark, katanya. Hah? Shock lah sih Mark situ. Agen rahasia, Bu. Lah mau ngapain agen rahasia join ke grup remaja? Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di malam ini seperti biasa aku akan menemani kalian lagi dengan menceritakan satu kasus kriminal, Wak, yang pernah menggegerkan Inggris di tahun 2003. Di tahun itu internet itu sebenarnya udah mulai berkembang, tapi sosial media belum seramai sekarang, Wak. Belum ada Instagram, WhatsApp, Facebook, apalagi TikTok waktu itu. Waktu itu nih, anak-anak muda Inggris tuh lebih banyak main di aplikasi chatting buatan Microsoft yang bernama MSN Messenger. Nah, lewat aplikasi inilah ada dua orang remaja yang bernama Mark dan John bertemu. Awalnya semua kelihatan biasa aja, ya udah cuman sekedar obrolan remaja-remaja online kayak gitulah. Tapi lama-kelamaan obrolan mereka ini makin kompleks, Wak. Seiring dengan makin bertambahnya orang-orang yang chattingan sama Mark dan John di aplikasi itu. Ada yang jadi pacar online, stalker online, bahkan sampai menjadi agen rahasia Inggris. Nah, lalu interaksi di dunia maya itu makin lama makin ngaco, Wak. Sampai akhirnya memuncaklah pada satu tragedi percobaan penghilangan nyawa. Hah, kok bisa? Penasaran kalian? Tapi sebelum aku masuk ke ceritanya, Wak, aku mau disclaimer dulu kalau dalam kasus ini, pengadilan Inggris tuh memang punya kebijakan untuk bisa menjaga privasi orang-orang yang terlibat karena mereka ini masih di bawah umur. Media di sana dilarang keras untuk menyebarkan identitas asli mereka, termasuk nama dan juga foto-fotonya. Jadi semua nama yang muncul di berita itu udah disamarin gitu sama Inggris. Begitu juga dengan foto yang dipakai, kebanyakan itulah cuman ilustrasi aja. Jadi dalam kasus ini kita memang lebih fokus ke jalan ceritanya aja, Wak, ya. Dan selain itu di kasus ini, Wak, dari awal sampai menjelang akhir bakalan terdengar aneh, bakal terdengar absurd kali. Bahkan nih, ada beberapa bagian yang pasti bikin kalian mikir, hah, Nat, kok gitu? Kenapa tiba-tiba kayak gitu? Pasti ada, Wak, karena seabsurd itu. Tapi layak didengar. Makanya tonton video ini sampai habis karena semuanya akan terjawab di akhir video. Jadi sekarang, tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Tapi tunggu sebentar, Wak. Sebelum aku masuk ke kisahnya, aku mau sampaikan satu informasi penting nih buat wawa-wawa kesayangan aku semua. Karena di sini aku pengen makin deket dan sharing lebih banyak dengan kalian. Aku mau mengundang kalian untuk bergabung di YouTube membership Nadia Omara. Dengan menjadi YouTube memberku setiap bulannya, Wak, kalian akan mendapatkan pertama, tambahan satu konten eksklusif dengan experience baru yang tidak biasa. Terus ada kalanya juga nih, konten eksklusif ini bisa menjadi tempat aku dan tim bisa lebih bebas berekspresi lagi, tanda kutip, dan juga menyampaikan informasi detail yang tidak bisa kami sampaikan di konten-konten biasanya. Dan selain itu kalian juga akan mendapatkan badges khusus di samping nama akun YouTube kalian. Dan juga nantinya kalian bisa saling komen dengan berbagai emoji khusus khas Nadia Omara Channel. Tapi ini nggak ada paksaan, Wak, ya, buat kalian yang mau-mau aja. Cara bergabungnya juga gampang sekali, Wak. Kalian tinggal langsung masuk ke halaman channel YouTube Nadia Omara, lalu klik tombol join atau gabung. Dan kalau sudah, kalian tinggal langsung melakukan pembayaran melalui dompet digital yang kalian punya. Udah selesai. Selamat bergabung dan selamat menikmati konten eksklusif dari kami di YouTube membership Nadia Omara. Kita tunggu kalian di room members only ya. Oke, jadi kasus ini tuh terjadi pada tahun 2003 dan melibatkan seorang remaja laki-laki berusia 16 tahun bernama Mark. Mark dan keluarganya ini tinggal di kota Stockport, Manchester, dan juga di lingkungan sekitarnya si Mark ini dikenal sopan gitu. Dia hormat sama orang yang lebih tua dan juga senang bergaul. Nah, selama di sekolah, Wak, Mark ini bukan murid terpintar, tapi nilai-nilainya lumayan bagus. Untuk menunjang belajarnya Mark, orang tuanya pun ngebeliin dia komputer waktu itu. Awalnya Mark ini memang pakai komputer itu untuk ngerjain tugas sekolahnya, Wak. Tapi begitu dia ini tahu kalau komputer itu bisa dipakai buat online nih, Mark ini jadi ketagihan chatting dan malah lebih betah main MSN Messenger ya. MSN Messenger tuh apa, Nadia? Jadi MSN ini adalah aplikasi chatting buatan Microsoft yang populer kali, Wak, di tahun 1990-an sampai 2000-an. Ada yang pernah pakai ini dulu? Aku belum pernah, dulu aku belum pegang komputer. 2003 masih kecil kali aku. Cara kerjanya mirip WhatsApp, Wak. Bisa kirim pesan pribadi, bisa bikin grup chat, bisa pakai emot icon, bisa bikin status online offline, bisa video call pakai webcam dan lain-lain. Nah, waktu itu sosial media memang belum seramai sekarang. Remaja Inggris kebanyakan pakai ya ini MSN inilah, Wak, gitu. Nah, lewat aplikasi MSN ini, Mark pun join, Wak, ke sebuah grup chat yang bernama Manchester
Teens atau grup remaja Manchester. Tujuan Mark juga cuman iseng-iseng aja, dia cuman pengen kenalan sama cewek. Dan akhirnya dia pun kenalan lah nih Wak sama salah satu anggota grup MSN itu, anggota grup Manchester Teens itu yang bernama Rachel West. Kebetulan mereka sama-sama seumuran 16 tahun tuh. Nah pas Mark ngelihat foto profilnya Rachel yang cantik, Mark langsung terpikat. Jadi yang tadinya tuh mereka cuman ngobrol di grup sama anggota-anggota lain yang ada di grup itu, Mark pun mulai memberanikan diri untuk ngejapri si Rachel. Nah waktu Mark chat, ternyata chat itu direspon baik Wak sama si Rachel. Dan sejak saat itu mereka pun makin intens lah tuh chattingan japri-japrian gitu kan. Nah walau mereka ini nggak pernah ketemu secara langsung, ya udah cuman ngobrol online aja, Mark tuh ngerasa nyambung Wak sama si Rachel ini. Obrolan mereka pun makin seru dan juga sesekali mereka ini berani lah itu melontarkan gombalan-gombalan romantis. Yang awalnya cuma bercanda-bercanda aja, iseng-iseng aja, lama-kelamaan gombalan mereka pun jadi makin serius. Dan disitulah Mark sama Rachel ini sadar kalau mereka ini sama-sama saling lagi jatuh hati gitu. Nah meski udah saling suka, Mark ini belum berani Wak nembak si Rachel, jadi macam masih sebatas PDKT aja. Sampai suatu hari pas mereka ini lagi chattingan, si Rachel ini bilang, aku pengen lah ngenalin kamu sama adik tiriku, namanya John, umurnya 14 tahun katanya. Kayak kalian bakal jadi temen ngobrol yang seru lah gitu, kamu mau gak aku kenalin? Kata si Rachel kayak gitu. Senang Wak si Mark digituin. Mark mikir, ya siapa tahu dengan aku dekat sama adik tirinya, dia makin bisa lagi dapat perhatian dari Rachel ya kan. Akhirnya Mark bilang, oh boleh Shell, aku juga pengen kenalan sama adik kamu. Oh oke, kalau gitu aku invite si John ke grup kita dulu ya, kata dia gitu kan. Dan nih nggak lama kemudian si John ini adik tirinya si Rachel betulan Wak gabunglah dia ke grup Manchester Teens tadi itu. Nah di situ John kenalan lah sama para anggota grup termasuk sama si Mark. Polanya juga sama Wak, yang awalnya Mark dan John ini cuma ngobrol-ngobrol di grup aja, lama kelamaan mereka pindah ke japri. Nah lalu seiring dengan obrolan mereka yang makin intens, Mark sama John pun makin akrab juga Wak di chat itu, jadi macam bestie kayak gitulah. Nah selama John dan Mark ini chattingan, John ini juga banyak sekali curhat soal masalah pribadinya. Katanya John ini cukup berprestasi di sekolah, tapi dia ini susah bersosialisasi. John ini dianggap aneh, kata John ini sering dibully sama kawan-kawannya. Pokoknya John tuh curhat lah Wak. John ini ngerasa macam dia nggak punya teman, makanya waktu dia kenal sama si Mark, ya walaupun cuma sekedar kenal online aja, John tuh ngerasa seneng gitu karena dia akhirnya bisa punya teman baik gitu kan. Nah Mark juga ngerasain hal yang sama Wak. Dia senang juga bisa berkawan sama si John karena John ini orangnya juga seru gitu. Setiap kali ngobrol, obrolannya nyambung. Dan ternyata mereka juga sama-sama suka sepak bola. Nah akhirnya karena udah ngerasa makin akrab ini si John sama siapa ini, mereka pun juga beberapa kali video call pakai webcam dan juga sering mabar gitu Wak, main game bareng. Tapi by the way di titik ini Mark belum pernah video call sama Rachel Wak, yang mereka chat-chatan aja. Mark sering ngajak tapi katanya Rachel tuh masih belum mau video call, malu-malu dia orangnya kayak gitu. Tapi sama si John sering. Nah udah nih, selama temenan sama si John Wak, Mark ini juga sering lah pasti nanya soal si Rachel, kakak tirinya si John. Mark bilang, aku udah suka kali loh sama kakakmu. Kalau aku tembak dia jadi pacarku, kira-kira dia mau nggak ya, kata gitu kan. Si John jawab, dari yang aku tengok sih bang ya, kayaknya juga Rachel tuh udah suka juga lah sama kau, tapi memang dia orangnya agak pemalu. Dan setahu aku dulu dia ini memang sering berantem sama mantannya. Makanya mungkin sekarang dia lagi lebih hati-hati gitu bang ya kalau misalnya mau pacaran. Jadi kok sabar-sabar aja lah bang ngadepin Kak Rachel, kata gitu. Nah denger itu Mark juga nggak gegabah Wak. Dia terus itu ngedeketin si Rachel dengan cara yang halus. Meski ajakan ketemuan dan juga video callnya ini selalu ditolak sama si Rachel karena Rachel ini masih pemalu dan juga takut ini, Mark tetap sabar gitu Wak. Dia tetap berusaha meyakinkan si Rachel sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya pas ngerasa momennya tepat ini, si Mark pun memberanikan diri lah untuk confess. Mark menyatakan cintanya ke si Rachel. Dan sesuai harapannya, Rachel juga menerima cintanya si Mark Wak. Walaupun mereka ini belum pernah ketemu langsung nih, keduanya ini tetap yakin untuk pacaran walaupun online. Dah ini pacaran nih kan. Nah setelah resmi pacaran, Mark makin sering lagi lah itu pastinya kan ngajak si Rachel ini untuk ketemuan langsung. Ayolah kita nggak usah di online terus gitu kan. Rachel yang awalnya selalu nolak, luluh juga dia Wak. Sedanglah si Mark disitkan dia, akhirnya aku ketemu sama pacar aku gitu. Tapi tanpa dia sadari, justru disinilah awal dari masalah besar yang akan menimpa dirinya Mark. Nah, jadi Wak, beberapa hari sebelum si Mark ini sama si Rachel ini ketemuan, ada anggota baru yang join di grup Manchester Teens-nya.
itu namanya Kevin. Nah waktu join itu Kevin langsung terang-terangan Wak bilang kalau dia ini adalah seorang penguntit. Aku adalah stalker, kata dia kayak gitu. Sebenarnya Mark juga risih sama keberadaan si Kevin di grup itu, tapi dia milih nggak ngambil pusing. Ini apa sih orang ini kayak gini-gini, tapi ya udah aja gitu kan. Singkatnya tibalah hari yang sudah disepakati untuk si Mark dan si Rachel ketemuan. Itu sekedar informasi aja, ada seorang penguntit masuk di grup itu kan. Nyampe lah di waktu mereka mau janjian, Mark ini datang lebih awal Wak ke lokasi ketemuan ini. Tapi setelah nunggu berjam-jam, entah kenapa si Rachel ini nggak muncul-muncul juga Wak. Karena waktu itu mereka ini belum punya HP buat saling kabar-kabaran. Akhirnya Mark ini baliklah ke rumah dengan perasaan kecewa. Dia langsung buka komputernya, dia langsung lah ngechat si Rachel. Kamu kemana sih? Kok nggak jadi datang? Aku loh dari tadi nungguin kamu, kata gitu. Dia chat kayak gitu nggak langsung dibalas Wak sama si Rachel. Tapi sesaat kemudian Mark dengar ada notif masuk kan. Dia pikir si Rachel yang balas. Tapi waktu dicek Wak, ternyata siapa yang ngechat? Kevin, yang si stalker tuh. Dan kalian tahu isi chat Kevin tuh apa? Dia bilang kayak gini. "Weh Mark, aku baru saja ngebunuh Rachel pacar kau. Aku pukul perutnya, aku dorong kepalanya ke dalam air. Dia teriak-teriak manggil nama kau, tapi kau nggak ada untuk nolongin dia. Sekarang Rachel udah mati." Itu kata si Kevin Wak. Itu katanya. Shock lah si Mark kan. Hah? Sejak awal si Mark kan tahu kalau Kevin ini penguntit kan. Dia kan terang-terangan ngomong dekat grup itu. Tapi dia nggak expect Wak kalau Kevin bakal ngebunuh si Rachel. Mark lo bahkan belum sempat ketemu sama si Rachel, tapi Rachel keburu udah meninggal. Di situ Mark udah kacau pikirannya, dia nggak tahu harus berbuat apa. Dia juga terlalu takut Wak untuk lapor sama polisi. Akhirnya di situ apa? Mark cuman mendam semuanya sendiri Wak. Dia pendam semua sendiri. Nah, nggak lama setelah si Rachel itu meninggal katanya, Kevin ini juga udah nggak pernah lagi muncul di grup Manchester Teens itu. Tapi di situ si Mark tetap ngerasa nggak aman. Dia ini jadi takut Kevin tuh bakal tiba-tiba muncul dan malah ngabisin dia macam si Rachel. Nah, jadi karena terus-terusan mendam rasa takut, Mark pun depresi lah dia di situ. Nilai-nilai sekolahnya anjlok Wak, dan dia pun mulai narik diri dari pergaulan. Mark lebih banyak ngabisin waktunya di depan komputer aja, tapi bukan untuk belajar, melainkan chattingan sama bestie barunya. Siapa? John, adik tirinya. Siapa ini adik tiri si Rachel? John adalah satu-satunya orang yang bisa dia ajak cerita soal kepergiannya si Rachel, karena memang dalam hal ini Wak, hanya John yang tahu kondisi Rachel, dan dia juga sedang berduka pasca kehilangan kakak tirinya. Jadi mereka ini macam teman senasib sepenanggungan gitu lah Wak. Mark kehilangan pacar, John kehilangan kakak ya kan. Nah di situ Mark sempat nanya sama si John, aku nggak nyangka lah Rachel bakal meninggal di tangan Kevin si penguntit. Kejadiannya kayak gimana sih John? Terus sekarang Rachel dikubur di mana? Itulah ditanya sama si Mark kan. Nah si John jawab, "Iya bang, aku juga shock ini kakak aku meninggal dengan cara yang kayak gitu. Bang, tapi maaf nih bang ya, untuk detail kejadiannya aku nggak bisa cerita bang. Biar ini jadi privasi keluarga kami aja ya kan." Gitu. "Oh ya udahlah, pastinya aku bakal menghargai keluarga kalian. Tapi aku betulan sedih kali nih weh. Hancur hatiku John. Udah sayang kali aku sama dia." Kayak gitulah katanya. Nah untuk menguatkan Mark yang masih terpuruk ini, John tuh sering kali Wak bilang sama Mark, "Bang, kau harus move on bang. Kak Rachel tuh udah tenang di alam sana. Masih ada banyak kali petualangan menunggu kau di luar bang. Jadi kau harus bangkit ya bang ya. Ikut kemana jalan hidup membawamu bang ya." Kata siapa? Kata si John kayak gitu kan. Nah sejalan dengan ucapan John, tiba-tiba sebuah kejutan datang lagi di hidupnya si Mark Wak. Dan ini membuat hidupnya Mark yang tadinya depresi seketika langsung berubah menjadi petualangan yang menegangkan. Kita masuk, dia jadi agen rahasia. Kok bisa? Simak makanya seabsurd itu Wak. Nah jadi Wak, di saat yang sama pas Mark ini masih berduka lah gitu kan sama kehilangannya si Rachel, tiba-tiba datang anggota baru lagi di grup Manchester Teens itu, namanya Janet Dobinson. Nah Janet ini beda Wak. Ketika mayoritas anggota grup itu adalah remaja ya kan, teens ya kan, si Janet ini ternyata merupakan perempuan berusia 44 tahun yang masih cantik dan menarik dari segi penampilannya. Si Mark bilang kayak gitu. Dia udah nikah, dia udah punya anak, dan dia kerja sebagai agen real estate. Penasaran lah si Mark sama si sama si Janet ini kan, buat apa ibu-ibu join di grup anak remaja nih, gabut aja apa kayak gimana, kata dia kayak gitu. Nah untuk menjawab rasa penasarannya Wak, Mark japri lah si Janet lagi. Awalnya obrolan mereka masih biasa aja Wak, sampai akhirnya pas mereka udah mulai agak akrab nih ya kan, Janet di situ ngaku sama si Mark. Dia bilang kayak gini, "Mark, sebenarnya kerjaanku tuh bukan agen real estate, itu cuma samaran," kata dia kayak gitu kan. "Samaran apa Bu? Emang Bu Janet ini aslinya kerja apa?" Kata si Mark. "Aku kasih tahu kamu, tapi kamu janji ya jangan bilang siapa-siapa." "Iya Bu, janji," kata Mark lagi. Si Janet bilang, "Sebenarnya aku ini adalah agen rahasia Inggris Mark," katanya. "Hah?
Shock lah si Mark situ. Agen rahasia, Bu. Lah mau ngapain agen rahasia join ke grup remaja? Tujuan Bu Janet apa di sini? Kata si Mark lagi. Aku lagi dalam misi pengrekrutan. Aku lagi nyari orang yang cocok buat jadi agen rahasia juga, katanya. Wih, agen rahasia apa, Bu? Untuk apa? Untuk jadi mata-mata. Kalau detail tugasnya tergantung nanti dari perintah pusat. Seorang agen rahasia bisa ditugasi buat memata-matai siapa saja, apa saja, dan di mana saja, Mark, katanya. Nah, sekilas apa yang diucapkan sama Janet kan udah jelas nggak masuk akal ya. Mana ada agen rahasia dengan entengnya berani ngebuka identitasnya ke Mark, ke orang nggak dikenal gitu kan. Aneh kan? Tapi di situ sebagai remaja yang baru umur 16 tahun, Mark nggak curiga waktu itu. Yang ada apa? Yang ada langsung dia terkagum-kagum sama si Janet. Wih, keren ya. Wih, ternyata aku lagi chattingan sama agen rahasianya Inggris, kata dia kayak gitu. Nah, ngelihat si Mark yang kagum sama dia, sama kerjaannya dia, Janet pun cerita banyak hal lagi, Wak. Kata Janet, dia ini adalah perempuan dengan power terbesar nomor 3 se-Inggris, katanya. Katanya dia ini juga kenal sama orang-orang penting Inggris macam Ratu Elizabeth gitu. Aku udah kenal kali itu dari circle aku gitu kan. Dia ini katanya juga bisa masuk ke lingkaran elit kerajaan dan banyaklah cerita menarik lainnya, Wak. Dengan itu gimana sih Mark ini makin gak terkagum-kagum lagi ya kan? Cerita Janet ini bikin Mark pengen juga jadi agen rahasia, Wak. Akhirnya Mark bilang, Bu Janet, Ibu kan lagi mau ngerekrut orang buat jadi agen kan? Nah, kriteria yang kayak gimana, Bu, yang Ibu butuhkan? Dan kalau boleh tahu, Bu, apa aja benefitnya gini? Kalau soal kriteria, sebenarnya yang lagi aku cari itu ya orang-orang macam kau, Mark, katanya. Aku rasa kau cocok lah dia jadi agen. Itulah kenapa aku percaya nih sama kau untuk cerita banyak hal. Kalau soal benefit, yang pasti kau akan dapat uang bulanan, kau akan mendapatkan akses ke kalangan elit, dan kau akan juga dapatin service spesial dari aku. Maksudnya ya bakal digituin lah sama si Janet gitu kan, Wak. Lagi-lagi sebagai remaja umur 16 tahun, Wak. Semua benefit itu langsung bikin si Mark ini tergiur. Dia bilang, Bu, aku minat lah, Bu. Apa yang mesti aku lakukan biar aku bisa direkrut jadi agen rahasia nih, Bu, katanya kan. Janet pun akhirnya ngasih tahu lah sama si Mark kalau ada misi yang harus dia lakukan sebagai bagian dari seleksinya. Dan misi itu adalah masuk. Nah jadi, Wak, misi yang harus Mark lakukan adalah menjadi bodyguard untuk seorang laki-laki yang bernama James Bill, katanya. Nah si Janet bilang, James ini adalah salah satu orang terpenting di Inggris. Dia itu dipercaya sama ratu untuk menjaga kode rahasia dari sebuah brankas raksasa yang berisi banyak sekali perhiasan mahal. Nah brankas itu milik kerajaan Inggris dan sekarang brankas itu disimpan di dasar Samudra Atlantik. Ya. Itu katanya. Selain ratu nih, Mark, cuma James lah yang tahu kode rahasia untuk ngebuka si brankas ini. Si James ini punya kedudukan sepenting itu, Mark. Nah, makanya kau harus jaga dia, kata dia kayak gitu, Mark. Oke, Mark percaya. Wah, di situ dia bilang, di mana, Bu? Saya bisa ketemu sama si James, Bu. Bentar, James itu nama samaran. Kalau kau cari alamatnya di manapun nggak akan ketemu. Tapi kau tenang aja, aku akan ngasih tahu identitas asli dari si James ini. Kau mau tahu dia siapa? James ini tidak lain tidak bukan adalah sahabatmu, John. John, Wak. John! Kaget sih, Mak. Hah? John, Bu? John masih umur 14 tahun loh, Bu. Mana mungkin lah dia dipercaya sama ratu buat megang kode rahasia brankas itu. Justru itu tujuannya, Mark. Kok gak nyangka kan kalau sahabat itu ternyata orang penting? Ratu ini sengaja milih si John biar identitasnya nggak gampang ditebak orang lain, kata si Janet gitu. Oh gitu, Bu, ya. Terus, oke. Sekarang apa nih yang harus saya lakukan, Bu? Saya harus gimana? Apa yang mesti saya lakukan buat menjadi bodyguardnya si John, kata dia gitu kan. Udah, jaga dia dari jauh. Dan dia juga tidak boleh tahu kalau kamu lagi mengawasinya, kata si Janet kan. Udah lah tuh. Aja si Mark itu. Mark betulan melakukan misi itu. Tanpa dia bilang sama si John, Mark ini diam-diam datang itu ke sekolahnya si John. Dipantau si John dari jauh dan dia mastiin kalau John ini baik-baik saja hari itu di sekolah. Mark tuh memang serius sekali ngejalanin misi ini. Dan dia merasa seolah-olah dirinya itu betulan seorang agen rahasia gitu. Macam dah, wah keren kali aku kayak gitu. Nanti setiap kali selesai ngawal si John dari jauh itu, Mark bakal balik ke rumah laporan dia sama si Janet, Wak. Dan Janet ini juga puas sekali lah gitu kan sama kinerja si Mark dan memuji Mark ini sebagai, wah mantap kok adalah calon agen yang baik, kata gitu. Dan dari situ tugasnya si Mark ini makin bertambah lagi, makin bertambah. Mark diminta untuk
nulis laporan detail soal si John, Wak. Suruh tulis juga siapa saja yang ketemu sama si John di hari itu, apa aja yang dilakukan sama si John, gimana sikapnya si John di hari itu, dan lain-lain. Pokoknya makin detail kau bikin Mark, makin bagus, kata si Janet. Dikerjain juga sama si Mark itu. Mark itu ngerjain tugas itu dengan sangat serius. Sampai suatu hari tugas baru yang dia dapat malah makin ngaco. Allahu Akbar, tau gak? Janet nanya kayak gini, Mark, kok berani gak ngilangin nyawa orang? Kata si Janet gitu. Kaget sih Mark. Hah? Bunuh orang, Bu? Aku gak pernah ngelakuin itu ya. Emangnya kenapa? Ini by the way, dia belum pernah ketemu sama si Janet nih, Wak ya. Tektokan mereka tuh lewat chat, lewat MSN tuh lah ya. Janet bilang lagi, nah, bisa jadi itulah tugas kamu selanjutnya. Kamu siap-siap aja ya Mark, kata dia kayak gitu. Nah, sejak si Janet ini nge-spill apa tugas selanjutnya, yaitu ngekin orang, ngilangin nyawa orang, baru cemas si Mark di situ. Gimana kalau nanti aku betulan disuruh ngabisin nyawa orang? Ini terlalu jauh nih, gak berani aku, kata si Mark. Pikirnya Mark kayak gitu kan. Nah terus, gak lama kemudian apa yang dia takutkan betulan terjadi. Betul, si Janet bilang, berdasarkan info yang aku dapat dari agen lain, sekarang John itu lagi mengidap tumor otak. Kita nggak tahu apa efek tumor itu ke depannya. Dan kabarnya Ratu lagi mendelegasikan orang lain untuk menggantikan tugasnya si John dalam merahasiakan kode brankas. Kalau Ratu sudah dapat penggantinya, maka peran John sudah tidak diperlukan lagi. Nah, biar info dari John ini nggak bocor kemana-mana, kok harus bunuh dia? Kata si Janet, Dengar itu kaget sih Mark. Aduh, macam mana nih? Bingung dia kan, dia harus ngabisin nyawa orang. Itu kan bukan tugas kecil, Dia umur dia pula. Walaupun Mark tuh memang pengen kali jadi agen rahasia, tapi tetap aja Mark itu hanya seorang remaja umur 16 tahun. Mark punya keahlian apa buat ngabisin orang lainnya? Kan dia bukan sniper, dia bukan preman, dia cuma remaja biasa yang suka main online aja. Ditambah lagi orang yang mesti dia ilangin nyawanya itu adalah sahabatnya sendiri, John. Manalah mungkin tega si Mark ini ya kan. Mungkin tahu kalau si Mark ini bimbang, Janet bilang, udah tenang aja Mark, ini akan jadi tugas terakhirmu kok. Kalau kau bisa ngerjain ini, kau resmi diangkat jadi agen rahasia Inggris ya. Dan selain itu, kau akan dapat hadiah sebesar 80 juta pound sterling. Ya Allah, itu lebih dari 1,6 triliun kalau dihitung sekarang. Dan nih, yang terakhir aku kasih bonus. Kau bisa menemui aku untuk kita gitu-gituan, katanya. Sebanyak itu bonus yang mau kau terima, yakin kau mau nolak, kata Janet. Nah, waktu dengar tawaran itu tergiur pula si Mark ini. Dia bilang, boleh Nich. Ya udahlah. Apa yang harus aku lakukan buat ngabisin John, Bu, katanya. Sekarang, nanti kau beli pisau, kau beli sarung tangan. Bawa dia ke tempat sepi, eksekusi dia di sana. Jadi harus kutusuk, Bu. Nanti waktu ketemu apa yang harus aku bilang sama si John, Bu? Terus kalau si John udah ketemu, aku harus ngapain? Aku harus pura-pura ngobrol dulu pakai gimana? Apa langsung kutusuk aja, Bu, apa gimana nih gitu? Nah, di situ Mark, kau harus ingat ya. Ini pesan si Janet, ya. Bilang sama dia kalau kau mencintainya. Kau lakukan ini biar dia tidak tersiksa pelan-pelan karena penyakit tumornya itu, kata Janet. Itu katanya. Terus apa yang harus aku lakukan setelah si John ini mati, Bu? Kau panggil ambulan dan tunggu sampai ambulannya datang. Waktu ambulan datang, aku akan menemuimu bersama ambulan itu. Aku akan nyamar jadi detektif biar nggak ada yang nangkap kau atas kejadian ini. Ya, tenang aja. Itu kata si Janet, Setuju sih, Mark. Oke, baiklah Bu Janet, katanya. Udah lah tuh kan, akhirnya beberapa hari kemudian nih, di tanggal 29 Juni 2003, itu adalah tanggal yang sudah disepakati, Mark pun bersiap-siap untuk menyelesaikan misinya menghabisi nyawa John. Mark pun hubungin si John lewat chat, dan dia ngajak ketemuan pada jam 11 siang di salah satu pusat perbelanjaan. Sesampainya di lokasi, Mark langsung ngajak si John belanja. Tapi yang akhirnya Mark beli, cuman satu barang. Apa itu? Pisau. Ya. Setelah beli pisau, Mark ngajak John lah untuk nongkrong dulu nih, Sebenarnya situ Marknya juga lagi ngumpulin keberanian gitu loh untuk ngabisin nyawanya si John waktu itu. Dah tuh, diajak jalan bentar dan setelah cukup berani nih, Mark pun ngajak John ke sebuah tempat yang sepi, yaitu sebuah gang yang bernama Goose Green. Ya. Tuh nyampe di sana, Mark nggak banyak basa-basi, Dia langsung berdiri menghadap ke si John dan dia bilang, aku mencintaimu, katanya kan. Lalu sebelum si John ini sempat jawab, Mark langsung ditikamnya lah itu dadanya si John pakai pisau yang dia bawa. Tergeletak langsung lah si John kan, ya Tuhan, apa kau nih, Mark? Apa yang udah kau lakukan? Kenapa kau mau bunuh aku? Panik si Mark. Udah kau diam dulu, John, diam. Jangan teriak-teriak, nanti orang pada dengar. Tapi kau mau bunuh aku, Mark. Tega kau ya. Bukan, maksud aku bukan kayak gitu, John.
Mark terus perhatiin gerak-gerik si John yang kesakitan, Wak. Tapi John nggak langsung mati di situ. Akhirnya Mark tusuk lagi perutnya si John. Sekali kan. Barulah di sini John terkapar, Wak, di tanah. Sama udah bersibah darah banyak kali. Ditunggu setelah sampai 20 menit. John tetap nggak meninggal juga. Nggak meninggal. Panik, Wak, si Mark di situ. Baru dia panggil ambulans. Nah, sekitar 6 menit kemudian ambulans nyampe, Wak, di lokasi. Legalah si Mark. Karena apa? Dia pikir kan Janet akan datang sama si ambulan itu, ya kan? Tapi setelah semua petugas medis keluar nyamperin Mark sama si John, dia tetap nggak ada ngelihat keberadaan Janet, Wak. Nggak ada. Tanpa Janet ya Mark ngerasa nggak aman lah. Orang di awal tadi Janet bilang kalau dia yang bakal jagain Mark biar nggak ketangkap, ya kan? Ini Janetnya nggak ada. Karena dia terdesak di situ, akhirnya Mark ngarang cerita lah. Pak, tolong sahabatku, Pak. Tadi ada orang yang nyerang dia. Siapa orangnya, Dek? Nggak tahu saya, Pak. Yang jelas dia kayak laki-laki gitu, Pak, ya. Dia umurnya 20-an tahun, kayak dia pakai baju serba hitam. Dia langsung nyerang teman saya, Pak, dan abis itu dia langsung pergi aja, kata Mark kayak gitu. Nah, sambil nyimak kesaksiannya si Mark, Wak, petugas medis ini pun meriksa juga kondisi si John yang udah terkapar ini kan. Dan waktu itu John udah nggak sadarkan diri, tapi dia masih hidup. John pun langsunglah dilarikan ke rumah sakit terdekat, dan sesampainya di rumah sakit kondisinya juga udah kritis kali, Wak, dan harus langsung dioperasi saat itu juga. Nah, sambil menunggu operasinya si John, polisi juga dipanggil nih, Wak, ke rumah sakit untuk menyelidiki kejadian ini. Jelas lah ini pasti bukan kecelakaan kan, orang Mark sendiri yang bilang kalau kawannya ini ditusuk sama orang nggak dikenal, ya kan, makanya polisi datang. Nah, selagi orang itu belum ketangkap nih, berarti bahaya pasti masih mengintai di luar sana, dan polisi harus segera menangkap si orang ini gitu. Ini kita masuk ke penyelidikannya ya. Nah, selain menginterogasi si Mark untuk dimintai keterangan, Wak, penyelidikan ini juga dilakukan dengan ngecek CCTV di sekitar lokasi kejadian, ya. Nah, sayangnya tidak ada CCTV yang langsung ngarah ke titik John diserang. Nggak ada. CCTV terdekat itu cuma ada di pintu masuk gang Gus Green tadi tuh loh. Dah dicek lah kan CCTV itu. Nah, pas dicek, polisi nggak nemuin orang lain selain Mark dan John yang masuk ke sana, Wak. Nggak ada orang lain. Orang asing berpakaian serba hitam itu nggak ada. Nah, sadar kalau orang asing itu nggak ada, polisi nanyalah sama si Mark, siapa sebetulnya yang nyerang si John? Orang asing pakai pakaian serba hitam tuh nggak ada sebenarnya kan? Kata polisi kayak gitu. Mark masih kekeh, Wak. Ada, Pak, ada. Dia tiba-tiba datang, entah dari mana juga. Terus dia langsung nusuk si John, Pak. Terus udah, habis itu dia lari lagi. Nah, nggak puas dengan jawaban si Mark, polisi nanyalah ke si John. Waktu kondisi si John ini udah agak mendingan nih, Wak. Tanya sama si John kan. Waktu ditanya, ternyata jawabannya si John sama, Wak. Sama. Iya, Pak, aku ditusuk sama orang nggak dikenal. Dia pakai pakaian serba hitam. Bingung lah polisi di sini kan. Loh, ini kenapa korban sama saksi jawabannya kompak? Kejadiannya sebenarnya nggak mungkin kayak gitu. Orang di CCTV jelas nggak ada yang masuk keluar gang selain mereka berdua kok. Masa CCTV bisa bohong? Akhirnya di situ polisi nemuin si Mark lagi, Wak, untuk diinterogasi kesekian kalinya kan. Nah, setelah didesak sama si polisi, barulah di sini Mark ngaku, Wak. Iya, Pak. Iya, saya yang udah nusuk si John, Pak. Saya nekat ngelakuin itu karena saya dengar ada suara-suara di kepala saya yang nyuruh kayak gitu, Pak. Katanya. Di sini John belum ngaku, Wak. Belum. Dia belum bilang kalau dia ini lagi dalam proses rekrutmen agen rahasia. Belum. Karena sebagai agen rahasia, dia ini mau tetap nutupin identitas dan juga motif kejadiannya kayak gitu-gitulah. Adalah tuh kan akhirnya karena Mark ini sudah ngaku kalau dia yang nusuk si John, Wak. Mark pun dibawalah ke kantor polisi pada saat itu juga. Mark ditahan di sana selama proses penyelidikan berlangsung. Nah, awalnya, Wak, di situ Mark ini nggak takut. Kenapa? Karena dia tuh yakin kali sebentar lagi Bu Janet akan datang nyelamatin aku gitu. Tapi setelah ditunggu berhari-hari di sana, Wak, Janet nggak muncul juga. Nggak ada. Mana si Janet? Mana? Nggak. Frustasi dia sama hal itu. Baru dia ngaku sama polisi, Pak, sebetulnya saya ngelakuin ini bukan karena bisikan, Pak. Ini karena perintah dari Dinas Rahasia Inggris, Pak. Saya disuruh langsung sama seorang agen, Pak. Namanya Janet Dobinson. Dengar itu apa? Percaya polisi? Yang enggak lah. Mana mungkin ada seorang remaja umur 16 tahun bisa kerja sama divisi rahasia, ya kan? Alah, dikerjain anak ini nih. Dah, akhirnya untuk menyelidiki hal itu, polisi geledahlah rumahnya si Mark, Wak, ya. Nah, selama penggeledahan itu berlangsung, polisi ini juga memeriksa komputernya si Mark pastinya. Dan di situ polisi nemuin lah, Wak, chatnya si Mark sama si Janet. Dan isinya bikin mereka tenganga-nganga semua. Semua narasi yang Janet sampaikan itu betul-betul nggak masuk akal sama sekali. Polisi akhirnya, apalah ini obrolan mereka? Apa ini? Apa? Ada harta di Samudra Atlantik. Siapain ratu repot-repot kayak gitu dibaca kan semuanya kan. Nah, disitulah polisi langsung bisa menyimpulkan kalau Janet ini sudah fix positif, dia ini bukan seorang agen rahasia.
Mark ditipu sama si Janet. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, siapa si Janet ini sebenarnya kan? Siapapun Janet sebenarnya, Wak, yang jelas dia ini adalah orang dibalik upaya penghilangan nyawa terhadap si John. Iyalah, orang dia yang nyuruh, ya kan? Akhirnya untuk mengungkap identitasnya si Janet ini, polisi juga ngegeledah rumahnya si John untuk mencari tahu dia ada hubungan apa sama si Janet, kayak gitu ya kan? Nah, sama seperti Mark, di rumahnya si John, polisi juga memeriksa komputernya John. Dan komputer itulah yang akhirnya mengungkap semuanya, Wak. Kalian tahu, dari komputer itu polisi bukan cuma nemuin fakta kalau John ini join di grup chat Manchester Teens. Lebih dari itu, polisi juga nemuin kalau John ini ternyata punya banyak sekali akun fiktif, Wak. Beberapa akun fiktif itu adalah Rachel, Kevin, Janet, dan masih banyak lagi. Kaget gak kalian? Jadi bisa disimpulkan, Wak, kalau orang yang ada di balik karakternya Rachel, si perempuan cantik ini, Kevin, si penguntit ini, Janet, si agen rahasia ini, tidak lain tidak bukan itu John, Wak. Itu John sendiri. John, orang yang selama ini chattingan sama si Mark itu semuanya John, Wak. Dan cerita tentang perempuan bernama Rachel, Kevin yang ngebunuh si Rachel, Janet yang jadi agen rahasia, sampai Mark ini yang lagi direkrut buat jadi agen rahasia, itu adalah skenarionya si John, Wak. Itu berarti, Nat, John juga lah orang yang udah nyuruh Mark untuk nusuk dirinya sendiri pakai pisau demi bisa ngabisin nyawanya sendiri. Iya, Wak. Iya, kok bisa ada dia? Kenapa sih John lakuin itu? Nah ini dia, Wak. Akhirnya polisi interogasi lah si John kan untuk biar tahu lebih banyak tentang hidupnya si John. Nah disitulah, Wak, John ngaku di situ kalau iya, Pak, itu ulah saya semua. Dan dia bilang kalau dia ini lagi depresi karena bulian yang dia terima di sekolahnya. Ini kan sempat curhat juga sama si Mark kan, dia suka dibully kan. Dan selain itu, Wak, John ini juga sedih karena keluarganya itu nggak harmonis, keluarganya nggak hangat. John itu ngerasa kesepian karena dia nggak punya teman, dia nggak punya keluarga. Keadaan inilah yang bikin John itu nggak pengen hidup lagi sebenarnya. Nah lalu dengan karakter-karakter fiktif tadi, si Rachel, Kevin, Janet ini, John ini mulai menyusun misi untuk bunuh diri saja, Wak. Jadi dia ngarang cerita yang bisa bikin orang lain, which is si Mark ini, bersedia untuk ngabisin dirinya sendiri. Nah sedihnya di sini, Wak, meski John ini yakin kalau dia ini nggak mau hidup lagi, dia itu tetap pengen dicintai. Itulah kenapa, Wak, lewat karakternya Rachel, John ini nyamar menjadi cewek manis idaman supaya bisa dapetin atensi romantis dari orang. Dapatlah si Mark, ya kan? Walaupun palsu di situ, tapi setidaknya di balik layar John ini bisa pura-pura dicintai dengan cara Mark itu memperlakukan si Rachel. Begitu juga dengan karakternya si Janet, Wak. Waktu itu kan John ini berpesan sama si Mark untuk bilang cinta sama dia secara langsung sebelum meninggal, ya kan? Jadi walaupun kisah persahabatannya sama si Mark ini memang dibangun atas dasar kebohongan, Wak, tapi John tuh betulan sebahagia itu dia bisa temenan sama si Mark. Jadi John akan makin bahagia lagi kalau di akhir hidupnya dia dengar langsung dari mulutnya si Mark kalau Mark mencintainya. Dan itu alasannya kenapa dia jadi seabsurd ini, Wak. Itu sedih, tapi waktu kita dengar bagian CD kan, sedih kan? Apa harus kayak gitu, John ya? Kok bisa sampai di titik itu pikiran dia ya? Tapi sedih ya, Wak. Udah lah, kira setelah kasus ini terungkap, John sama si Mark pun tetap diproses secara hukum, Wak. Tapi seperti yang sudah aku bilang di awal tadi, karena John dan Mark ini sama-sama masih di bawah umur, pengadilan Inggris punya kebijakan untuk menutup identitas mereka. Jadi yang diungkap ke publik ini ya udah cuman kronologi kejadian aja dan juga putusan hukumannya aja, Wak. Dimana di tahun 2004 ya, persidangan menyatakan Mark bersalah atas percobaan pembunuhan terhadap si John dan dia dijatuhi hukuman 2 tahun supervision order atau pengawasan ketat oleh otoritas anak dan juga layanan sosial. Sedangkan John dinyatakan juga bersalah atas upaya penghasutan untuk menghilangkan nyawanya sendiri. Nah, beberapa sumber juga bilang kalau ini tuh adalah kasus pertama dalam sejarah Inggris di mana seseorang didakwa karena berusaha menghilangkan nyawanya sendiri. Ini pertama. Dan John waktu itu juga dijatuhi hukuman 3 tahun supervision order sama juga pengawasan ketat kayak si Mark tadi karena sama-sama masih di bawah umur kayak gitu. Jadi gitu ceritanya, Wak. Karena kasus ini juga udah lama kali dari tahun 2003 ya kan. Harusnya sekarang mereka sudah bebas. Kalau mereka masih hidup sehat dan juga panjang umur, mungkin sekarang si Mark sama si John masih hidup.
Tapi gimana kabar mereka yang sebenarnya sekarang nggak tahu aku sama sekali, karena juga update mereka nggak dibuka ke publik. Ya semoga saja di luar sana mereka lagi menjalani hidup dengan baik dan semestinya aja. Wah, kita berdoa kayak gitu aja. Gitu. Oke. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah tentang Mark dan John. Absurd kali ya. Tapi itu dia tadi ku bilang, endingnya miris gitu. Bayangin aja, Wak, lewat banyak sekali akun fiktif nih, seseorang ternyata bisa nyusun cerita serapi mungkin sampai ngasut sahabatnya untuk ngelakuin hal yang paling ekstrim, yaitu tadi percobaan penghilangan nyawa. Dari kasus ini kita lagi-lagi dibuka tentang sisi gelap dari dunia maya, Wak, ya. Kehidupan online itu betul-betul bisa semanipulasi ini, bisa dimanipulasi juga. Seseorang bisa jadi siapa saja, jadi apa yang dia mau, dan bisa membangun branding gimana aja sesuka-suka mereka bisa. Apa yang sudah ditayangkan di dunia media itu cuma sebagian kecil dari dunia nyata aja, Wak. Jadi kita ini memang mesti bijak dalam menerima informasi ataupun juga apapun lah gitu yang ada di sosial media. Dan selain itu, kasus ini juga memberikan pelajaran besar untuk jangan melakukan aksi bully. Tidak, kita nggak pernah tahu, Wak, seberapa besar loh efek dari kata-kata dan perbuatan kita terhadap orang, ya kan. Bisa jadi Wak lupa pernah ngatain sesuatu ke orang ini, tapi orang ini ingat terus sampai tua. Aku ada loh, Wak, kalimat-kalimat nyelekit yang padahal harusnya di usia segitu aku nggak ingat gitu. Aku nggak ingat di usia segitu aku ngapain aja, aku pernah apa aja, tapi waktu bagian itu aku ingat sampai sekarang. Kan seram kan? Pokoknya kita jangan sampai jadi penyebab seseorang ngerasa benci sama hidupnya sendiri, Wak, ya. Kalau belum bisa berbuat baik sama orang-orang, minimal adalah jangan jadi sumber luka buat mereka. Semoga kasus seperti ini tidak terulang lagi dimanapun dan kapanpun kita berada. Amin ya robbal alamin. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.